Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhtar Ardinanda, absen. Dengan nomor NPM 432021032, ingin menjelaskan tentang teknologi pembangkit listrik tenaga air. Latar belakang. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan meliputi energi mekanik, panas, dan lain-lain. Oleh karena itu, hampir semua perselisihan di dunia ini berpangkal pada perebutan sumber energi. Ada beberapa energi alam yang sebagai energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan persediaannya tidak terbatas yang dikenal dengan energi terbarukan. Berkurangnya produksi energi fosil, terutama minyak bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus-menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi sesuai dengan PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Target beruan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target baruan energi primer tersebut, seperti terlihat pada tabel. Total potensi energi terbarukan ekuivalen 442 gigawatt digunakan untuk pembangkit listrik, sedangkan energi tenaga air sebagai 94,3 gigawatt digunakan untuk keperluan rumah tangga, komersial, dan industri. Pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik tahun 2018 sebesar 8,8 gigawatt atau 40% dari total kapasitas pembangkit listrik fosil dan non-fosil, yaitu sebesar 64,5 gigawatt. Energi listrik yang umumnya digunakan untuk energi listrik yang digunakan saat ini merupakan energi listrik yang dihasilkan oleh PT PLN yang menggunakan bahan bakar tidak terbarukan atau bahan bakar fosil. Air adalah suatu sumber energi yang mudah didapatkan dan relatif ekonomis. Pemanfaatan aliran lepas pada lajur irigasi yang mengalir pada kontinu terus-menerus dapat digunakan sebagai penggerak turbin yang dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari pemanfaatan aliran tersebut termasuk dalam energi yang ramah lingkungan atau dapat disebut pembangkit listrik tenaga air. Kondisi air yang dimanfaatkan sebagai sumber daya penghasil listrik ialah kondisi air yang mencapai kapasitas aliran dan ketinggian tertentu dari instalasi. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi, maka semakin besar energi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Istilah kapasitas mengacu kepada jumlah volume aliran air per satuan waktu flow yang dialami generator. Kendala operasi pada PLTA umumnya adalah masalah yang diangkat dan solusi. PLTA pada umumnya cepat di start. Cara men-start PLTA adalah dengan mengalirkan air hingga mendorong sudut-sudut turbin sehingga turbin berebutan dan kemudian memutar generator, maka generator akan menghasilkan listrik. PLTA lebih mudah mengalami perubahan beban yang dapat menimbulkan pukulan air atau water hammer. Tetapi hal ini hanya pada PLTA yang mempunyai pipa pesat panjang. Perubahan mungkin dapat menimbulkan pukulan-pukulan air atau water hammer yang dapat membahayakan pipa pesat. Apabila unit PLTA dilengkapi dengan katup pengaman tekanan lebih, maka katup ini akan bekerja untuk mengamankan instalasi tenaga air apabila tekanan air naik yang disebabkan perubahan beban. Governor dari turbin PLTA memberikan perintah untuk menambah atau mengurangi aliran yang masuk turbin, mengikuti perubahan beban yang dialami generator. Kendala pada PLTA pada umumnya adalah operasi dalam keadaan statis dan membahayakan menyangkut koordinasi dengan keperluan irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkitan. Kendala ini tidak ada apabila PLTA menggunakan air yang hanya digunakan pembangkit saja. Apabila diperlukan koordinasi dengan keperluan irigasi dan pengendalian banjir, maka umumnya PLTA yang bersangkutan mempunyai kolam tando tahunan. Tujuan dari adanya kolam tando tahunan ini adalah agar pada musim kemarau, waduk atau kolam yang masih dapat menyediakan untuk keperluan irigasi pada musim kemarau dan sebagai penyuplai air untuk pembangkitan. Selain itu, waduk atau kolam ini dapat mengandalkan banjir pada musim hujan datang.
teknologi atau mesin atau alat pesaing yang ada. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU merupakan jenis pembangkit yang menggunakan uap panas untuk memutar turbin. Uap panas yang digunakan berasal dari proses penguapan air melalui boiler. Pembangkit ini menggunakan bahan bakar batu bara maupun bahan bakar minyak untuk memanaskan air seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tingginya jumlah persediaan batu bara baik secara global maupun di Indonesia serta harganya yang relatif rendah menjadikan PLTU berbahan bakar batu bara menjadi salah satu yang tertinggi produksinya. Dalam PLTU, batu bara yang digunakan bahan bakar boiler untuk menghasilkan energi panas yang kemudian berfungsi untuk mengubah fasa fluida dari cair menjadi uap. Energi kinetik yang terkandung dalam uap kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin yang disambungkan dengan generator. Kelebihan teknologi pesaing yang ada. Yang pertama adalah murah karena energi bersumber dari batu bara harganya terjangkau dan kenaikannya tidak terlalu signifikan. Bahkan saat ini harganya terus menurun. Harga batu bara pun juga jadi lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar tenaga angin, biomasa atau maupun surya. Yang kedua, dapat bekerja secara berkelanjutan selama 24 jam. Yang ketiga, jumlah cadangan batu bara di Indonesia sampai saat ini masih sangat melimpah sehingga untuk kedepannya jenis pembangkit listrik ini dapat bekerja secara optimal. Yang keempat, sifat batu bara mudah terbakar sehingga cepat dalam menghasilkan energi panas untuk penguapan. Yang kelima, untuk pertambangan, promesaan, transportasi, dan serta penggunaan batu bara, infrastrukturnya telah sedia. Yang keenam, batu bara telah sebagai sumber awal energi mudah disimpan, dikirim kemanapun. Hal ini jauh lebih efisien dibandingkan energi primer lainnya, misalnya angin, air, dan sebagainya. Yang ketujuh, batu bara dapat diperoleh di seluruh dunia. Terdapat banyak cadangan batu bara di kawasan Amerika Utara, Asia, Eropa, hingga Australia. Yang ke-8, produk akhir batu bara dapat digunakan oleh industri lain, misalnya industri semen. Yang ke-9, load factory PLTU tinggi, yaitu mencapai 80%. Yang ke-10, sebagai penghasil batu bara Indonesia, Indonesia dapat menggunakan bahan bakar tersebut dari negaranya sendiri tanpa perlu impor atau bergantung kepada negara lainnya. Kelemahan teknologi pesaing yang ada, yaitu pembakaran batu bara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan, seperti sulfur, dioksida. Efek paling dari kontaminasi zat tersebut adalah penyakit pernafasan jika pembakaran dari batu bara tersebut tidak terkontrol. Yang kedua, ekstraksi batu bara memerlukan investasi mahal. Kondisi ini menyebabkan harga naik dari sumber satu ini terus-menerus mengalami kenaikan. Yang ketiga, PLTU berpotensi menghasilkan gas rumah kaca, sedangkan turbin angin yang menghasilkan gas CO2 8 kali lebih rendah dibandingkan dari PLTU. Yang keempat, penambangan batu bara berpotensi merusak lingkungan dan cukup berbahaya untuk jangka panjang. Yang kelima, PLTU dinilai tidak ramah terhadap flora dan fauna yang di sekitar pembangkit. Yang ketujuh, limbah yang dihasilkan dapat mencemari perairan penduduk yang berada di sekitarnya. Yang kedelapan, abu terbang merupakan sisa dari pembakaran PLTU. Sisa pembakaran ini merupakan zat yang sangat beracun. Selain itu, dengan adanya sisa pembakaran tersebut, kualitas udara yang di sekitar kawasan tersebut akan menurun. Yang kedelapan, jutaan ton limbah yang dihasilkan oleh PLTU batubara, limbah tersebut akan mengandung berbagai zat berbahaya dan terus menumpuk membawa dampak buruk pada lingkungan. Yang ke-9, perubahan topografi dari alam yang terjadi karena ada penambangan batu bara, bekas galian yang tidak lagi digunakan akan membuat penampakan alam berubah drastis. Rencana atau mesin atau alat yang dikembangkan dari pesaing. Pengembangan model sistem penyediaan batu bara. Hingga saat ini, PLTU berbahan bakar batu bara masih menjadi andalan besar penyedia tenaga listrik di Indonesia. Kapasitas terpasang pembangkit PLTU sendiri mencakup 50% kapasitas secara normal. Perkiraan jumlah penyediaan batu bara di Indonesia yang masih akan tersedia 61 tahun menjadikan sistem pembangkit listrik bertenaga batu bara di Indonesia tantangan di dalam penyediaan batu bara bagi PLTU. Di antaranya adalah beragam spesifikasi batu bara yang tersedia dan bervariannya jumlah penggunaan batu bara yang berpengaruh pada tingkat ketersediaan dan mengakibatkan dibutuhkan perencanaan pengadaan batu bara dengan jumlah yang sesuai. Telah dilakukan penelitian terkait pengembangan model sistem penyediaan batu bara. Model dikembangkan melalui studi kasus yang terdiri dari 11 tambang batu bara.
satu terminal dan 2 PLTU, berupa optimasi blending batubara serta simulasi Monte Carlo, meliputi simulasi pemesanan dan simulasi inventory batubara berbasis perangkat lunak pada komputer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai karakteristik sistem penyediaan batubara dengan mempertimbangkan keberadaan terminal batubara sebagai distribution center antara tambang dan dengan PLTU, sehingga dari hasil ini didapatkan model acuan untuk mengembangkan model sistem penyediaan batubara yang lebih kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya terminal batubara terjadi pengintegrasikan demand untuk dan supply. Adanya terminal menyebabkan PLTU menjadi hanya penerima supply dari terminal saja dan adanya blending di terminal. Spesifikasi batubara yang dikirim ke PLTU menjadi seragam. Setelah sebelumnya PLTU harus menerima supply dari berbagai tambang dengan kualitas batubara yang beragam. Jumlah pemesanan batubara ke tambang pun dapat menjadi lebih stabil dan dapat dilakukan secara periodik. Akibat pemesanan satu pintu, yakni hanya melalui terminal, dari penilaian ini pula diketahui jumlah safety stock yang harus disediakan PLTU dan terminal melalui sistem variasi demand akhirnya dapat diturunkan suatu modal dasar sistem penyediaan batubara yang mempertimbangkan terminal. Metode perancangan Ulrich dan Eppinger. Menurut Ulrich dan Eppinger pada tahun 2001, konsep produk merupakan gambaran dan perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Pembuatan konsep produk merupakan gambaran secara singkat bagaimana sebuah konsep dapat digambarkan menjadi sebuah sketsa secara garis besar. Penyusutan konsep dimulai dari keutuhan pelanggan produk harus dikembangkan. Diagram fungsi keseluruhan. Banyak tantangan desain yang rumit untuk dipecahkan sebagai suatu masalah dan dapat dibagi menjadi beberapa submasalah yang lebih sederhana. Misalnya, desain produk yang kompleks seperti mesin fotokopi dan dianggap sebagai kumpulan masalah desain yang lebih terfokus, termasuk misal desain penanganan dokumen, desain pengupas kertas, desain pencetakan, perangkat, dan desain perangkat pengambilan gambar. Dalam beberapa kasus, bagaimanapun masalah desain ini tidak dapat dengan mudah dibagi menjadi submasalah. Misalnya, masalah merancang klip kertas sulit untuk menjadi beberapa submasalah. Sebagai aturan umum, kami merasa bahwa tim berusaha menguraikan masalah dari desain, tapi harus menyadari bahwa pengurangan semacam itu mungkin tidak terlalu berguna untuk produk dan fungsi yang sangat sederhana. Diagram subfungsi. Menurut Ulrich dan Eppinger pada tahun 2001, pengembangan konsep merupakan bagian dari fase-fase perancangan dan pengembangan produk tersebut. Fase 1. Pada fase pengembangan konsep terdiri dari kebutuhan pelanggan, diidentifikasi alternatif konsep dibangkitkan, dan dievaluasi untuk memiliki satu dari beberapa konsep yang didapatkan. Konsep yaitu suatu uraian yang dari bentuk dan penampilan suatu produk dan biasanya dibarengi sekumpulan spesifikasi untuk mengetahui secara detail dari pengembangan konsep. Berikut daftar referensinya. Sekian dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.